Penasaran dengan calon penghuni surga? Di salah satu sudut Masjid Nabawi terdapat satu ruang yang kini digunakan sebagai ruangan khidmat. Dahulu di tempat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berkumpul, bermusyawarah bersama para sahabatnya. Di sanalah beliau memberikan tausiah. Suatu ketika saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tausiahnya, tiba-tiba beliau berucap, "Sebentar lagi akan datang seorang pemuda ahli surga." Para sahabat pun saling bertatapan. Di sana ada Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan beberapa sahabat lainnya. Tak lama kemudian datanglah seorang pemuda yang sederhana. Pakaian pemuda itu sederhana, penampilannya sederhana, wajahnya masih basah dengan air wudhu. Tangan kirinya menenteng sandalnya yang sederhana pula. Pada kesempatan yang lain, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabatnya, beliau pun berucap, "Sebentar lagi kamu akan melihat seorang pemuda ahli surga." Dan pemuda sederhana itu datang lagi dengan keadaan yang masih tetap sama, sederhana. Para sahabat yang berkumpul pun terheran-heran. Siapa gerangan pemuda sederhana itu? Bahkan hingga ketiga kalinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal yang serupa, bahwa pemuda sederhana itu adalah seorang ahli surga. Seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin As, merasa penasaran amalan apa yang dimilikinya, sampai-sampai Rasul menyebutnya pemuda ahli surga. Maka Abdullah berusaha mencari tahu. Ia meminta izin kepada ayahnya untuk menginap beberapa malam di kediaman si pemuda tersebut. Si pemuda pun mengizinkan, dan mulai saat itu Abdullah mengamati setiap amalan pemuda tersebut. Malam pertama, ketika Abdullah bangun untuk tahajud, pemuda tersebut masih terlelap hingga datang waktu subuh. Pada subuh, ia membaca Al-Quran. Diamatinya bacaan pemuda tersebut yang masih terbata-bata dan tidak begitu fasih. Ketika masuk waktu duha, Abdullah bergegas menunaikan sholat duha, sementara pemuda itu tidak. Keesokannya, Abdullah kembali mengamati amalan pemuda tersebut. Malam tanpa tahajud, ketika membaca Al-Quran terbata-bata dan tidak begitu fasih, serta di pagi harinya tidak sholat duha. Begitupun di hari ketiga, amalan pemuda itu masih tetap sama. Bahkan di hari itu Abdullah berpuasa sunnah, sedangkan pemuda itu tidak. Abdullah pun makin heran dengan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang istimewa dari amalan pemuda itu, tetapi beliau menyebutnya sebagai pemuda ahli surga. Hingga Abdullah pun langsung mengungkapkan keheranannya pada pemuda itu. "Wahai saudaraku, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut-nyebut engkau sebagai pemuda ahli surga. Tetapi setelah aku amati, tidak ada amalan istimewa yang engkau amalkan. Engkau tidak tahajud,
bacaanmu pun tidak begitu fasih. Pagi hari pun kau lalui tanpa sholat duha, bahkan puasa sunnah pun tidak. Lalu amal apa yang engkau miliki sehingga Rasul menyebutmu sebagai ahli surga? Saudaraku, aku memang belum mampu tahajud. Bacaanku pun tidak fasih. Aku juga belum mampu sholat duha, dan aku pun belum mampu untuk melakukan puasa sunnah. Tetapi ketahuilah, sudah beberapa minggu ini aku berusaha untuk menjaga 3 amalan yang baru mampu aku amalkan, jawab pemuda tersebut. Abdullah pun semakin penasaran. Amalan apakah itu? Pemuda tersebut menjawab, pertama, aku selalu berusaha jujur. Kedua, tidak berdusta kepada siapapun. Dan yang ketiga, aku tidak pernah merasa iri dengki kepada seseorang atas kebaikan yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang tersebut. Abdullah berkata, demi Allah, engkau benar-benar ahli surga. Amalan yang engkau sebut itulah amalan yang paling sulit aku amalkan. Hikmah dari kisah tersebut adalah, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan dalam sebuah keadaan di mana kita berkesempatan untuk berdusta, untuk tidak jujur, bahkan untuk iri, dengki dengan apa yang orang lain miliki. Akan tetapi, hati yang beriman akan senantiasa mengingat Rabb-Nya dimanapun dan kapanpun ia berada. Sehingga, apakah seseorang memilih untuk tidak jujur, untuk berdusta, atau untuk iri hati, semua kembali kepada keimanan masing-masing. Bagi mereka yang takut akan azab Allah, maka mereka akan meninggalkan ketiga hal tersebut. Begitu pula dengan sebaliknya, mereka yang tidak takut terhadap Allah, maka mereka akan tetap melakukannya. Memang tidak mudah, akan tetapi kita harus senantiasa berusaha untuk tidak berdusta, untuk jujur, dan untuk tidak iri hati atau qanaah dengan apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Bukankah buah yang sama dalam satu tangkai yang sama tidak bersamaan masaknya? Begitu pula kita manusia memiliki proses masing-masing. Maka dari itu, mari kita pupuk keimanan kita dengan senantiasa bergaul dengan orang-orang soleh, dengan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, dan dengan senantiasa mengkaji ilmu syariah, agar hati kita senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada.